Di tengah rumitnya konflik Gaza, sebuah laporan baru mengumumkan akhir dari salah satu sosok paling kontroversial di sana. Sosok itu adalah Yasir Abu Shabab, pemimpin milisi sekaligus kolaborator Israel yang paling dicari oleh Hamas. Abu Shabab selama ini dianggap sebagai pengkhianat sewaan dan diduga beroperasi di bawah perlindungan Israel. Kematiannya pun seolah disambut perayaan di Gaza, menandai akhir dari seorang tokoh yang dimanfaatkan Israel untuk menciptakan kekacauan di jalur Gaza. Simak selengkapnya dalam video berikut. Pada Kamis 4 Desember 2025, Abu Shabab dilaporkan tewas di Rafah, Gaza Selatan, yang merupakan daerah di bawah kontrol penuh Israel. Media Israel Channel 12 menyebut ia dibawa IDF ke rumah sakit Soroka setelah tertembak dan di sana dinyatakan meninggal dunia. Akan tetapi pihak rumah sakit membantah laporan tersebut. Berita ini juga dilaporkan beberapa media Israel, namun mereka tidak menjelaskan siapa yang bertanggung jawab atas kematiannya atau bagaimana ia meninggal. Abu Shabab menjadi pemimpin geng dan milisi yang lahir di Rafah dari keluarga Badui. Ia adalah seorang penjahat terpidana berusia 35 tahun yang dikenal secara lokal karena keterlibatannya dalam aktivitas kriminal di jalur Gaza. Ia dilaporkan kembali ke Gaza dari Sinai 2 bulan sebelum serangan 7 Oktober 2025. Dirinya sempat ditangkap oleh Hamas atas tuduhan kriminal tetapi berhasil melarikan diri setelah perang menyusul serangan Israel di penjara-penjara Gaza. Akibat perseteruannya dengan Hamas, Abu Shabab berusaha menjalin kontak dengan orang-orang di dalam otoritas Palestina PA. Ia mengeklaim seorang penasihat Presiden PA Mahmud Abbas, Mahmud Al-Hashas, adalah yang pertama mendukung dan menanggapi permintaannya. Dengan dukungan PA inilah, ia memutuskan mengambil tindakan dan mendirikan kelompok bersenjata yang disebut Pasukan Populer atau Popular Force yang juga dikenal sebagai layanan anti-teror. Ia mengeklaim kelompoknya adalah kelompok anti-teror dan orang-orang perdamaian yang menentang pemerintahan Hamas. Namun, ia kemudian dituduh memiliki kaitan dengan kelompok teroris negara Islam atau Islamic State Group oleh mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman. Gengnya diyakini terdiri dari sekitar 100 pria bersenjata. Kelompok Abu Shabab berfungsi sebagai kolaborator Israel dan beroperasi di daerah-daerah di Gaza Selatan di bawah kendali penuh tentara Israel, khususnya dari Rafah Timur. Israel mempersenjatai kelompok ini, bahkan dilaporkan memberikan senapan serbu Kalashnikov yang disita dari Hamas dan memberi mereka perlindungan udara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengakui dan membela dukungan ini. Ia menyatakan Israel memanfaatkan klan-klan di Gaza yang menentang Hamas sebagai strategi untuk melawan Hamas. Selama 2 tahun konflik, Abu Shabab dan kelompoknya terlibat dalam serangkaian kejahatan serius. Mereka terlibat dalam penjarahan konvoi bantuan yang sistematis dan besar-besaran dengan laporan internal PBB tahun 2024 mengidentifikasi mereka sebagai dalang di balik pencurian tersebut. Mereka juga dituduh membunuh atau menculik warga sipil Palestina serta tentara Hamas dan melakukan serangan terhadap warga sipil secara umum. Selain itu, ada banyak laporan tentang kelompok tersebut yang terlibat dalam pemerasan. Area di Gaza yang berada di bawah kendali pasukan populer juga menerima bantuan dan sumber daya, padahal wilayah Gaza lain yang sedang dilanda kelaparan justru sulit mendapatkannya. Situasi ini terjadi terutama karena kelompok tersebut terlibat dalam pencurian bantuan. Kelompok ini juga terkait dengan Gaza Humanitarian Foundation (GHF) yang didukung AS dan Israel yang dituduh menembak ratusan warga Palestina di lokasi bantuan. Akibat tindakannya, Abu Shabab menjadi orang yang paling dicari oleh Hamas dan dikecam keras oleh faksi-faksi perlawanan Palestina.
Hamas dilaporkan telah membunuh setidaknya 2 lusin anak buah Abu Shabab sebelum Januari 2024 dan memberinya waktu 10 hari untuk menyerah. Bahkan secara pribadi, keluarga Abu Shabab menolak dirinya karena hubungannya dengan militer Israel. Kini setelah ia dilaporkan tewas, kerumunan orang di Gaza merayakan kematiannya dengan membagikan manisan di jalanan. Laporan kematian Abu Shabab di Gaza menandai berakhirnya kisah seorang tokoh yang sangat memecah belah, di mana ia berperan sebagai kolaborator Israel dan pemimpin milisi yang terlibat dalam kriminalitas dan penjarahan bantuan. Kasus Abu Shabab menggambarkan kompleksitas konflik di Gaza, mengingat ia dipersenjatai oleh Israel sebagai strategi melawan Hamas, namun pada saat yang sama dikecam sebagai pengkhianat oleh berbagai kelompok Palestina. Kematian Abu Shabab menciptakan dua reaksi. Di sisi Israel dipandang sebagai kerugian, sementara di Gaza dirayakan oleh warga sipil. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Ikuti terus perkembangan konflik di Gaza hanya di YouTube Kompas.com.